ketika seniman bertemu kurator dan kritikus, apa yang harus dilakukan? Karena kedua profesi itu saling berkait dengan seniman dan teman-teman adalah seorang seniman. Maka kita mesti mengetahui seluk-beluk hal ini. Jadi ketika kita bekerja sama dengan kurator tentu saja ya. Nanti kritikus apakah mungkin bekerja sama nanti bisa disimpulkan setelah kuliah ini. Maka kita mesti mempelajari juga. Oke, rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer di kampus lukis Menteng Explorer, ada Mas Widi dan juga Mas Dekus Trita. Ini kemarin kita membahas ya tentang kasus pameran yang dibatalkan di Galeri Nasional atas pertanyaan Mas Widi. Maka untuk melengkapi hal itu, tapi ini juga bisa terpisah ya, nggak harus terkait dengan hal itu. Tapi mumpung kemarin membahas hal itu, kita bahas juga apa sih bedanya kurator dan kritikus dan bagaimana kita menyikapinya. Nanti akan saya berikan satu literasi ya. Saya ambil dari buku saya, buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Dan sekaligus nanti coba kita bahas ya. Intinya adalah kurator itu uh, bekerja sama dengan seorang seniman sejak pameran belum dibuat, sejak pameran belum dibuka. Jadi yang menyiapkan pameran itu ya seniman dan kurator. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, seorang pelukis atau seniman itu membuat karya, membuat lukisan-lukisan. Nah, karyanya kurator itu adalah pamerannya itu, gitu. Itu jadi kerjasama. Dua ini adalah kesatuan yang mereka berdua, seniman dan kurator, itu menciptakan suatu event, yaitu pameran. Bisa pameran tunggal, bisa pameran kelompok atau pameran bersama. Nah, sementara seorang kritikus itu dia bekerja atau mulai berkreasi, mulai mengeluarkan pemikiran-pemikirannya setelah pameran itu dibuka. Nah, jadi setelah pameran dibuka, pameran yang dibuat oleh kurator dan seniman dibuka gitu, maka kritikus datang. Kalau seniman dan kurator itu bekerja sama dengan pemilik ruang pamer, direktur galeri misalnya, atau EO suatu pameran misalnya yang apa mengusahakan tempat gitu kalau nggak memiliki tempat sendiri, maka kalau kritikus itu dia hadir setelah pameran itu dibuka dan dia bekerja sama dengan media tertentu. Sekarang sebenarnya lebih enak ya, tidak harus bekerja dengan media mainstream, tidak harus bekerja dengan medianya orang lain, tetapi bisa membuat media sendiri. Bahkan kalau teman-teman suka gitu ya, tentu keduanya kurator maupun kritikus sama-sama meng, mencurahkan pemikirannya, gagasannya lewat tulisannya. Tidak sekedar verbal, tidak sekedar oral gitu ya, tidak sekedar lisan, tetapi juga membuat tulisan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemikirannya. Nah, kalau kurator itu menulis di katalog pameran dan juga misalnya di pameran di Walltech gitu ya, atau juga ketika dia menyebarkan press release ya di press release itu, maka kritikus dia bekerja memakai suatu media. Dan kalau tadi ada kurator bekerja sama dengan pemilik galeri misalnya membuat press release, maka nanti di media juga ada tulisan dari yang bersumber dari kurasi. Meskipun sebenarnya begini, nanti ada satu lagi bagian yang disebut sebagai wartawan seni. Nah, apa bedanya dengan kritikus? Kalau wartawan seni ini
Dia hanya mengungkapkan berita saja tanpa memberikan suatu bentuk kritik tertentu. Nah, apa itu bentuk kritik? Kita lihat saja ya buku yang sudah saya siapkan. Uh, ini uh, bukunya, nah ini dia. Buku Estetika Jalinan Subjek Objek dan Nilai. Ini ada di bagian atau di bab spektator. Nah, ini ada di bagian spektator, di apa bagian-bagian belakang itu ya. Halaman 115. Nah, saya bacakan, eh, mungkin saya bacakan mulai sini aja ya, karena ini konteksnya adalah bagaimana hubungannya dengan pengalaman estetis. Baik, kritikus, bahasa Inggrisnya kritik gitu ya, tanpa S, adalah orang yang melakukan kritik seni atau art criticism. Kritik berasal dari bahasa Yunani krites yang berarti hakim. Jadi hakim itu kan mencari keadilan ya. Jadi hakim tidak sekedar menyalahkan. Kalau kritik di dalam bahasa Indonesia kadang sudah bermakna negatif ya, selalu mencari-cari kesalahan. Padahal kalau di dalam karya seni, di dalam dunia seni, kritik itu tidak selalu bermakna kesalahan. Jadi mencari kekurangannya apa, bagaimana cara meningkatkan, kelebihannya apa, dan itu yang bisa dieksplorasi gitu ya. Dan kritik tentu saja dia semakin bisa mengkaitkan dengan konteks yang ada, dia akan semakin kuat. Asalkan tidak gelajrah ya, ada yang kadang nulisnya sampai ke sana kemari. Meskipun akhir-akhir ini ya, kira-kira sekitar berapa ya, 10 tahunan lebih, mungkin 15 tahun, itu sering saya mendengar kata-kata kritik sudah mati. Kritik sudah mati karena praktek kritik di dalam dunia seni rupa tidak terlalu gegap gempita lagi. Berbeda dengan dulu kan, dulu ada yang misalnya ketika Sujoyono mengatakan atau sebelumnya ya, apa disebut bahwa seni lukis Indonesia sudah mati, seni lukis Indonesia sudah mati, Omar Effendi, dan dibalas misalnya oleh Sujoyono dengan kami tahu kemana seni lukis Indonesia akan dibawa. Oh ya, ini ada bukunya ini. Ini dulu menjadi perbincangan kritik yang seru ini ya. Judul bukunya Seni Lukis Indonesia Tiada. Seni Lukis Indonesia Tiada. Nah, ada juga dulu ya tentang kebudayaan, tentang bagaimana, apakah Indonesia perlu mengekor Barat atau tidak. Nah, itu rame. Nah, sekarang kritik tidak terlalu rame, bahkan ada yang mengatakan kritik seni rupa di Indonesia sudah mati. Meskipun sebenarnya sekarang justru lebih menantang lagi, karena kritikus tidak harus masuk di dalam media mainstream. Kalau dulu kan harus masuk itu, misalnya Kompas, misalnya Suara Merdeka, misalnya Jawa Pos, itu kan tidak gampang. Nah, sekarang ada banyak media ya, misalnya di websitenya sendiri atau di Facebook gitu kan, bisa ya. Baik, saya teruskan. Uh, ini ya, kritik berasal dari bahasa Yunani krites yang berarti hakim. Krinein bermakna menghakimi, kriterion berarti dasar penghakiman, dan kritikos berarti hakim kesenian. Kritik seni menurut Ken Mittler dan Rosalind Regens ialah proses pengumpulan fakta dan informasi atas karya seni untuk membuat putusan rasional tentangnya. Ini tadi apa? Memang seniman
bekerja sama dengan kurator dulu. Tapi untuk pembahasan ini kita masuk di kritikus dulu ya, karena ini lebih ke arah membahas tentang pengalaman estetis. Baik. Uh, Hubungan antara kegiatan kritik seni dengan pengalaman estetis disampaikan oleh Feldman. Menurutnya, salah satu fungsi penting kritik seni adalah menunjukkan hal yang terkandung dalam seni yang dapat membangkitkan perasaan tertentu. Feldman ini buku yang sangat apa? Termasuk buku babon juga ya, diisi dan di UGM seni, pengkajian seni rupa dan pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa itu banyak dipakai. Judul bukunya Art as Image and Idea. Saya teruskan. Sementara itu, Donald Kuspit menyatakan bahwa salah satu tugas kritikus, mungkin ini tugas terpenting, adalah mencoba mengartikulasikan efek yang ditimbulkan karya seni, meskipun ini merupakan keadaan subjektif yang rumit. Selain itu, Regens mengkaitkan estetika dalam pendefinisian kritik seni. Kritik seni menurutnya adalah pembuatan putusan estetis atau aesthetic judgment tentang seni. Kritik seni tidak sekedar mencari kesalahan suatu karya seni, namun juga kehebatannya. Nah ini ya, jadi kritik seni itu tidak hanya menyalah-nyalah ke wah lukisanmu elek, enggak sekedar itu ya. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman tentang karya seni dan latar belakang penciptaannya. Cara kerjanya meliputi pendeskripsian, analisis, interpretasi, dan penilaian suatu karya seni. Jadi ya dilihat kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu. Kalau melihat kekurangannya ya mestinya bisa menunjukkan agar kekurangan itu tidak menjadi kekurangan itu bagaimana. Nah, gitu. Terutama kalau itu dilakukan kritik seni secara akademis, maka dosen harus memberikan solusi ya. Kalau dia menemukan kelemahannya, kekurangannya ya solusinya bagaimana. Nah, itu mesti tahu ya karena namanya aja pendidikan. Bagaimana agar dosen itu bisa membuat anak didiknya, mahasiswanya semakin lama semakin meningkat kemampuannya. Baik kemampuan intelektual, kemampuan kognitif, ya, psikologis maupun skillnya. Nah, sekarang kita masuk ke kurator ya. Adapun kurator berasal dari kata Yunani kura yang dalam bahasa Inggris menjadi cure yang berarti merawat, memelihara, menjaga atau memperhatikan. Jadi dari bahasa Yunani kura. Kalau ada dua kurator, kura-kura gitu. Kalau dua kuratornya ditutup matanya, kura-kura ninja gitu. Ya. Kata itu juga menjadi landasan pembentukan kata care yang berarti peduli. Secara umum, kurator bertugas menerangkan, menganalisa, membuat katalogisasi, memamerkan, dan memelihara objek atau dokumen penting. Dokumen atau koleksi tersebut dapat meliputi apa saja, dari lukisan, patung, koin, perangko, transkrip pertemuan, tumbuhan, hingga bangunan. Secara spesifik, Mika Susanto mengemukakan bahwa kerja kuratorial merupakan kerja menimbang ruang, yaitu menyatukan karya seniman dengan pasar media publik dan suatu wacana uh, wacana, suasana dan tempat. Jadi Mika Susanto ini membuat buku ya judulnya menimbang ruang menata rupa. Menimbang ruang menata rupa. Saya taruh di mana? Ini nih, ini bukunya. Ini bukunya. Ini yang menulis Mika Susanto ya, menata ruang, menimbang ruang menata rupa. Dulu saya pernah mengajar bersama Mika ya ketika dia masih
di seni murni ya. Sekarang dia sudah berpindah di ini tata kelola seni. Saya teruskan. eh, Mana tadi? Jadi bahwa kurator merupakan kerja menimbang ruang, yaitu menyatukan karya dengan senimannya, atau pasar, media, dan publik. Jadi ada karya dan senimannya ya, satu kesatuan. Ya lukisannya ya pelukisnya ya, karya seniman. Dengan apa pasar, media, dan publik. Ini juga satu kesatuan menurut dia ya. Dalam suatu wacana, suasana, dan tempat pameran. Tentu saja istilah kurator di sini berbeda dengan kurator dalam dunia ekonomi yang berarti pengurus atau pengawas harta benda orang atau perusahaan yang mengalami pailit. Nah ini agak ngeri ya kalau apa istilah kurator di dalam dunia ekonomi ya. Urusannya kalau wis meh bangkrut. Awalnya profesi kurator hanya ada di museum. Posisinya berada di bawah direktur. Lawrence Alloway menyebut 3 tugas kurator museum, yaitu pertama, menimbang program pengoleksian karya yang akan menjadi milik museum. Jadi apa? Karya apa yang akan dikoleksi museum itu? Itu tugasnya kurator. Lalu kedua, melakukan supervisi proses pemeliharaan. Oh, itu karya-karya lama. Cara memeliharanya gimana? Itu dia harus memantau itu. Terus ketiga, memajang atau menempatkan koleksi tersebut sebagai sebuah bentuk pameran. Jadi didisplay, nggak hanya disimpan aja. Kalau disimpan di gudang ya percuma kan, nggak ada yang tahu. Maka perlu didisplay. Pada perkembangannya di paruh kedua tahun 1980-an muncul istilah kurator tanpa museum atau kurator independen, independent curator. Kemunculan istilah ini terjadi pasca pameran berskala besar yang berlangsung lama, Magiciens de la Terre di Paris Biennale. Event ini juga memicu pemilihan antara pemilahannya menjadi dua. Memicu pemilahan antara kurator museum, museum curator, dengan kurator pameran, exhibition curator. Lalu berbeda dengan kritikus yang menjalankan profesinya setelah pameran dibuka. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Seorang kurator bekerja sebelum pameran dibuka. Berlainan dengan kritikus yang semestinya tidak terikat kerjasama dengan seniman, kurator maupun mitra perupa. Jadi kalau kerjasama dengan seniman nanti kalau dia nggak bisa objektif ya mau ngalem-ngalem. Baik kritikus maupun kurator menghasilkan produk tulisan. Sayangnya terdapat kecenderungan tulisan diabaikan publik. Nah ini gini. Saya bacakan dulu ya, nanti saya komentar. James L. Skins mengawali buku What Happened to Art Criticism dengan bab kritik seni rupa, tulisan tanpa pembaca. Ya, tulisan tanpa pembaca. Jadi ditulis tapi nggak ada yang membaca. Menurutnya tulisan seni rupa yang paling sedikit dibaca adalah naskah di katalognya. Tulisan seni rupa yang paling sedikit dibaca adalah naskah di katalog. Sejarawan yang mengajar di School of the Art Institute of Chicago itu menyimpulkan bahwa kebanyakan esai dalam katalog berkualitas rata-rata, tidak argumentatif, bahkan ada yang sekedar pernyataan tanpa alasan. Ini menarik ini ya tulisan James L. Skins karena ya namanya aja kurator ya, dia bekerja sama dengan seniman, maka udah bisa ditebak bahwa dia itu akan ngalem ya, akan memuja-muja senimannya ya mestinya begitu kan. Tulisannya itu akan membemperi seniman ya, makanya oleh Elgin tadi dikatakan bahwa kuratorial, tulisan kuratorial itu adalah tulisan yang paling tidak punya pembaca ya, tulisan yang dibuat untuk tidak ada pembacanya. Kalau kita lihat kata pameran kan, wah ini paling mau ngalem seniman kan gitu. Nah berbeda dengan kritikus ya, dia mencari sudut pandang lain ya, makanya lebih disenangi ya kan orang.
Ya tapi saya berusaha baca ya. Kalau saya berusaha baca. Kalau dapat katalog ya dulu, terutama dulu lihat pameran dan katalog ya saya coba baca gitu ya. Ya bagaimanapun kan di sana juga ada ilmunya. Ya kalau bisa teman-teman dibaca lah ya. Dibaca ya. Meskipun tadi ya fenomenanya bukan saya yang mengatakan itu ya. Dan itu tentu sudah memakai uh, riset lah ya, memakai data untuk membahas hal ini. Bahkan dulu ada di visual art itu tulisan judulnya ini ya, pameran tanpa penonton ya. Pameran hantu, pameran yang nonton hantu. Karena dulu saat itu pamerannya di mall yang ada di apa di mall gitu ya, mall besar paling atas itu di Jakarta. Ya karena pengunjung mallnya sepi, jarang yang nonton satu dua. Kalau nggak ada yang nonton dimatikan karena kan mahal itu listrik dan AC-nya. Saya teruskan ya. Uh, ini. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kritikus maupun kurator merupakan spektator yang secara profesional mengungkapkan pengalaman estetisnya kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain keduanya juga dapat dipandang sebagai kreator yang menciptakan objek estetis yaitu berupa tulisan atau bagi kurator atau bagi kurator juga berupa pameran itu sendiri. Maka tidak aneh M. Dwi Marianto memberikan judul bukunya dengan seni kritik seni ya, karena membuat kritik seni adalah seni itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan juga bahkan karya pameran itu ya karya seninya kurator gitu. Nek lukisannya ya karya seniman, karya seninya sang seniman. Sejak akhir tahun 1980-an terjadi perubahan kecenderungan dari kurator yang bertugas secara administratif dengan mediasi aktivitas ke arah kerja kreatif yang tergolong sebagai bentuk artistik. Jonathan Watkins menyebut kurator sebagai seniman. Nah, kurator itu seniman sendiri. Kurator as artist. Karena ia memanipulasi lingkungan, pencahayaan, label, dan penempatan karya seni. Bahkan pada tahun 1990-an muncul istilah kurator sebagai meta artis ya. Jadi di beyond artis ya, meta artis. Karena menurut Sigrid Scape, kurator menjual konsep kuratorial sebagaimana produk artis dan menelan swallow up karya-karya seniman. Wah, ini kan apa senimannya eh, ditelan ya, dibabat ya, ditelan oleh kuratornya. Tapi saya pernah juga komentar gini ya, dulu waktu lihat pameran, saya nggak saya sebutkan namanya, eh, di Semarang Galeri, seorang seniman video kontemporer. Nah, kuratornya itu masih muda-muda saat itu. Jadi kayaknya yang ketelan itu adalah kuratornya gitu. Kelihatan sekali apa nih istilah di bahasa Jawa kalah awu, ya, kalah awu. Ini kayaknya kuratornya itu benar-benar ketelan seniman. Oke. Tidak semua orang, terutama seniman, senang dengan kritikus. Untuk itu, tidak aneh ketika Sibelius, komposer kenamaan Finlandia, secara anekdotis memberikan nasihat kepada musisi muda. Jangan pernah memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan kritikus. Jangan lupa bahwa tidak pernah ada patung yang didirikan untuk menghormati para kritikus. Ya kan? Nah, patungnya ya dibikin seniman. Lalu kurator ada patungnya enggak? Secara spesifik, kritik seni maupun kuratorial menjadi bidang pembahasan tersendiri dan secara umum dapat dimasukkan dalam sosiologi seni, khususnya art world. Oleh karena itu, buku ini tidak akan membahas lebih rinci ya. Ini buku estetika, tentu tidak sedang membahas apa kurator secara mendetail. Rekan-rekan itu, jadi apakah seorang seniman itu harus membutuhkan kurator ketika pameran? Nah, gitu ya. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya menarik ya. Apakah seorang seniman itu membutuhkan kurator
ketika akan berpameran. Nah, kalau eh, seniman itu, kurator tadi kan tugasnya kan menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan kepada oleh senimannya ke publik. Jadi begini ceritanya. Ini seperti kerja hermeneutis ya, kerja hermeneutika. Orangnya namanya hermeneut. Ya. Jadi ada eh, suatu kalau apa aslinya dikait-kaitkan dengan dewa Hermes itu ya. Tentu ini eh, apa Hugon Tuhonnya Eropa. Meskipun sebenarnya kalau panjang kalau ngomong masalah semiotika ya. Ini ceritanya gini ya. Jadi di apa ada bahasa yang tidak diketahui. Saya ganti aja lah. Ada makhluk gitu ya. Makhluk yang dia asing, makhluk asing, masyarakat tidak tahu. Masyarakat tidak tahu bahasa makhluk ini. Nah, tapi ada seseorang ya, seseorang yang paham dengan bahasa makhluk ini dan paham dengan bahasa masyarakatnya. Maka seseorang ini menjembatani di dalam komunikasi. Dia setelah memahami bahasa makhluk ini maunya apa, dia sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu tahu. Nah, gitu. Nah, ini kurator itu seperti itu. Seniman ini bahasanya nggak karuan, susah dipahami. Apalagi penuh metafora yang sangat jelimet misalnya. Bahasanya tidak dipahami. Nah, terus bagaimana agar bahasa karyanya ini dipahami oleh masyarakat? Nah, dia butuh kurator. Butuh kurator agar masyarakatnya ini paham. Nah, maka kurator itu urgensinya di situ. Nah, kalau sang senimannya ini sudah bisa menyampaikan ke masyarakat ya, baik bahasa tulis, bahasa verbal gitu ya, bahasa video yang nggak perlu perantara. Jadi ya seniman jika bisa menyampaikan sendiri ya berarti nggak perlu kurator, nggak perlu kurator. Gitu. Makanya gitu ya, makanya kalau pameran tunggal sebagai tugas akhir ya, pameran tunggal sebagai tugas akhir di ISI Yogyakarta itu kan ya nggak ada kuratornya, itu tetap pameran, ada katalognya, ada pembukaannya gitu ya, pameran benar-benar pameran, tapi nggak ada kuratornya ya, yang mengkurasi dirinya sendiri ya. Dia nulis sendiri, mengungkapkan sendiri. Itu teman-teman materi kita malam ini. Terima kasih sudah gabung di Kampus Seni Lukis Painting Explorer, khususnya di kelas kuliah Seni Lukis Advance di level tinggi di Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.